Selamat siang adik-adik pramuka, adik-adik penggalang. Ketemu lagi dengan Kak Sahril. Hari ini kita akan belajar tentang kompas. Jadi adik-adik hari ini akan mendapatkan materi kompas. Baik, kita langsung. Apa itu kompas? Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain ya. Jadi sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya dulu dari kompas. Yang pertama ada dial, yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Kemudian yang kedua visir, yaitu pembidik sasaran. Yang ketiga kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. 4 jarum penunjuk. 5 tutup dial dengan 2 garis bersudut 45. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari atau penopang kompas pada saat membidik. Mari kita lihat seperti apa kompas. Ini adalah bagian dari kompas. Yang tengah ini adalah visir, kemudian ini adalah tutup dial, kemudian ini adalah dialnya, ini adalah jarum penunjuk, terus garis pembidik, kaca pembesar, dan tempat cari ya. Adik-adik nanti ketika menggunakan ini, sebelum menggunakan kompas, adik-adik perlu tahu bagian-bagian dari kompas. Jenis-jenis kompas terdiri dari 3 ya, yaitu kompas bidik, kompas prisma, kompas silva, dan kompas biasa. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik, yakni tempat atau benda secara langsung. Cara pemakaiannya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung, sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidikan dan arah jarum, yakni utara, itulah sudut sasarannya, bearing. Kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembacaan peta pada yang diletakkan di bawahnya. Ini adalah contoh-contohnya. Berikut adalah kompas prisma, contoh dari kompas prisma. Kemudian kompas bidik. Ya, ini biasanya kita di pramuka menggunakan ini ya. Nah, ini adalah kompas silva. Kompas silva ini biasanya digunakan untuk membaca peta, ini contoh. Ya. Kita lanjut. Cara menggunakan kompas. Letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit. Letakkan kaca pembesar kira-kira 50 derajat di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik, agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Ya, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kompas ini harus benar-benar dekat dengan mata ya, dan mata dalam posisi tidak tertutup. Jadi jangan salah tutup matanya. Kalaupun tutup matanya di sebelah kanan, maka kompas berada di kiri.
Jika matanya ditutup di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan yang diletakkan kompas. Ini adalah bagian-bagian kompas di mana di, di, di terlihat pada gambar kompas berada di dalam ibu jari. Jadi ada tempat untuk menggantungkan kompas tersebut. Kemudian kompas ini harus selurus dengan mata. Ini yang kita lihat pertama adalah kaca pembesar. Kaca pembesar ini untuk melihat derajat, sedangkan visir, ada visir di depan sini, ini dilihat searah ke objek sasaran kita. Jadi yang kaca pembesar tadi itu tujuannya untuk membesarkan jarum penunjuk ya di dalam dial ini. Ini ya contoh menggunakan kompas yang lain, yaitu meletakkan di bidang yang rata pada tangan. Kemudian mata melihat ke dalam kompas dan visir selurus dengan arah yang dituju. Ini adalah cara menggunakan kompas. Cara menggunakan kompas yang lainnya adalah kompas diletakkan searah dengan dada. Tapi ketika searah dengan dada, maka harus selurus dengan objek yang kita akan bidik ya di sini. Kemudian ini adalah tampak depannya. Ketika kita membidik, tampak samping ini seperti ini. Kemudian tampak depan kakinya dibuka, teman-teman. Ya. Ini adalah posisi memegang kompas pada pinggang untuk menentukan arah mata angin ya. Dan tangannya juga seperti ini. Tangannya adalah memegang kompas, bukan memasukkan jari di pegangan kompas. Ya, seperti ini. Apa yang kita lakukan jika kompas kita tidak ada? Cara mengetahui arah pada kompas. Ya, yang pertama menggunakan jarum silet di permukaan air. Ada cara yang paling umum digunakan seseorang untuk menentukan arah, yaitu membuat kompas sederhana. Caranya mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet yang digosok ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus. Gabungan silet dan gabus kemudian diletakkan di atas permukaan air, sehingga terlihat mengapung. Ujung silet atau jarum pada kompas sederhana ini selalu menunjuk ke arah utara atau selatan. Ya. Cara kedua, melihat kuburan Islam dan kuburan Kristen. Jika berada di suatu pedesaan yang asing dan tersesat di sana, Anda bisa melihat arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat dijadikanlah ini sebagai patokan dasar. Tapi ingat, ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja, karena di wilayah lain, di negara-negara lain biasanya kuburan ini tidak sesuai dengan arah utara dan selatan. Oke. Selanjutnya, cara ketiga menentukan arah melalui masjid atau musola. Jika tidak menemukan kuburan, Anda bisa mencari tempat ibadah seperti masjid. Anda bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat Islam. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat karena Ka'bah yang dijadikan kiblat umat Islam berada di barat Indonesia. Manfaatkan ini sebagai patokan dasar menentukan arah selanjutnya. Melihat jam dan posisi matahari. Saat tersesat di suatu tempat tertutup seperti hutan, ada kalanya Anda melihat sulit menentukan arah, tentunya tanpa adanya kompas. Tapi jangan terburu panik. Cobalah
tenang dan lihat jam saat itu. Kemudian lihat ke arah matahari. Penulisan 12 jam yang membulat mengikuti arah pergerakan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi, setelah melihat jam, segera menghadap ke matahari. Jadikan posisi matahari yang terbit di barat sebagai patokan dasar. Anda pun bisa menentukan arah selanjutnya dan dengan menggunakan jam tangan. Cara kelima, melihat bayangan benda. Jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke arah bayangan benda. Sama seperti menentukan arah dengan jam, letakkan benda tegak di permukaan tanah. Pada siang menuju sore, bayangan benda umumnya condong ke barat. Sebaliknya, jika tersesat pagi menjelang siang, bayangan benda umumnya condong ke arah timur. Cara yang keenam, memanfaatkan pohon. Nah, untuk Anda yang tersesat di kawasan penuh pepohonan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba isi pohon berbatang besar ini dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat. Cara ketujuh, kelompok bintang Orion menunjukkan arah barat. Hal yang paling menakutkan adalah tersesat di daerah asing pada malam hari. Saat itu penerangan sangat minim, ditambah tidak adanya kompas. Bisa membuat siapa saja panik, tapi coba memanfaatkan keindahan alam lewat taburan bintang di langit. Carilah rasi bintang Orion. Rasi bintang ini merupakan perpaduan 3 bintang terang. Jika dipadukan ketiganya membentuk mirip ekor kalajengking dan selalu menunjuk ke arah barat. Nomor 2 dan 7 hanya bisa dilakukan di daerah yang dekat dengan ekuator atau khatulistiwa. Ya, iklimnya harus iklim khatulistiwa. Tidak bisa dilakukan di tempat yang mendekati kutub utara dan selatan. Makin ke utara atau selatan, matahari makin lama terbenam dan cenderung terbenam ke arah utara atau selatan, dan matahari hanya akan berputar di sepanjang cakrawala. Di daerah kutub polar region bisa terang selama 6 bulan midnight sun dan gelap selama 6 bulan polar night. Baik adik-adik, cukup penjelasan dari kakak tentang kompas. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi tentang kompas. Terima kasih dan salam pramuka.